Terima kasih kepada Anda yang sudah bantu support channel Cerita Donggua Novel, atau CDN. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan dilancarkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, mohon bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share ke seluruh penjuru semesta. Oke, siapkan headset, mari kita kancut ceritanya. Magic Chef of Ice and Fire. Bab 134 CDN. Untuk Linger. Melihat mata biru murni Nian Bing yang murni, hati Long Zi berkibar. Memang, di dalam hatinya, Nian Bing itu penting, tetapi bagaimana bisa dibandingkan dengan 5 pangeran yang kuat? Hari ini, 5 pangeran datang untuk membesarkan kerabat mereka untuk membuatnya gembira, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa Nian Bing akan kembali pada saat ini. Dan hampir membunuh 5 pangeran dengan kekuatan kuat yang dia harapkan. Si Jiu mungkin tidak tahu apa yang digunakan Nian Bing. Kelima pangeran dan lelaki tua berbaju biru mungkin tidak mengetahuinya, tapi bagaimana mungkin dia bukan penyihir? Itu jelas mewakili dunia bawaan dari penyihir super. Selain itu adalah bidang bawaan dengan 7 atmosfer magis yang berbeda pada saat yang sama. Tindakan Ning Bing yang kuat dan tak henti-hentinya telah membuatnya sedikit berantakan dan menyinggung kelima pangeran. Untuk serikat penyihir Kekaisaran Es Bulan itu jelas sebuah bencana. Tapi, bisakah Anda sekarang menangani Ning Bing ini yang membawa kehormatan besar bagi serikat pekerja? Nian Bing tersenyum dengan tenang dan melanjutkan, tapi apakah Anda pernah memikirkan sesuatu? Anda hanya memiliki Linger dan seorang putri. Tidakkah Anda memikirkan kebahagiaannya? Cahaya dingin melintas di mata Long Zi dan berkata, omong kosong, berapa banyak orang yang bisa bermimpi menikah dengan keluarga kerajaan? 5 pangeran dilahirkan dengan kebijaksanaan, dan mereka adalah bakat. Linger benar-benar senang untuk mengikutinya. Nian Bing, kamu belum pernah tidak menunjukkan kasih sayang saya pada Linger, apa maksud Anda dengan melakukan hal ini hari ini? Petik 2. Nian Bing menghela nafas, ya aku minta maaf Linger, aku pernah gagal padanya. Tapi hal yang sama tidak akan pernah terjadi lagi, Linger hanya bisa menjadi milikku, tidak ada keraguan tentang ini, guru, kamu tahu mengapa akankah Nona Lorou meninggalkan Kekaisaran Bulan Es? Kamu tidak tahu, tapi aku tahu. Karena dia terlihat jauh, menikahi keluarga kerajaan tentu saja merupakan hal yang baik untuk kekuasaan, tetapi untuk anak perempuan itu menyakitkan awal. Dalam kapasitas Yan Yun, siapa yang akan tahu berapa banyak istri dan selir di masa depan? Bahkan jika Linger disukai untuk sementara waktu, bisakah dia selalu mendapatkan cinta Yan Yun? Jawabannya adalah tidak. Begitu Anda memasuki istana, sepertinya laut Anda tidak akan mengerti, tetapi Anda dengan sengaja mengabaikan masalah ini karena kekuatan yang dapat dibawa oleh kelima pangeran itu kepada Anda. Anda adalah ayah Linger, dia adalah putri Anda satu-satunya. Petik 2. Ya, Tuan, apa yang dikatakan Nian Bing masuk akal, kamu sedang memikirkannya, si Jiu berkata ke samping. Long Zi melirik guru, kamu turun duluan, kamu tidak perlu banyak bicara di sini. Si Jiu masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi setelah semua itu dia menahan diri dan berbalik untuk berjalan ke lantai bawah. Ketika si Jiu pergi, suara Long Zi menjadi lebih lembut, Nian Bing, apakah kamu benar-benar menyukai Linger? Nian Bing mengangguk dengan tegas dan berkata, ya. Kali ini saya kembali, salah satu tujuan paling penting adalah menjalin hubungan dengan Linger. Saya tulus, dan Linger juga. Saya harap Anda bisa memperlakukannya, percayakan padaku. Petik 2. Long Zi berkata dengan acuh tak acuh, namun, jika saya ingat dengan baik, Anda masih belum melaporkan kebencian. Kebencian orang tua tidak umum, bahkan jika Anda lebih kuat sekarang, bisakah Anda menjadi lawan dari pengorbanan Dewi Es? Jika saya berjanji untuk membiarkan roh saya mengikuti Anda, dan di masa depan Anda akan mati sebagai pembalasan, bagaimana putri saya bisa bahagia? Ya, Anda benar, saya bersedia melakukan apa saja untuk menumbuhkan persatuan. 2 harapan terbesar dalam hidup saya, 1 ia mampu menjadi guru yang turun dari dewa, dan yang lainnya adalah menjadikan persatuan penyatuan pertama di dunia sihir daratan. Linger adalah putriku. Dia selalu mendukungku sejak kecil, kupikir, kali ini tidak terkecuali selain itu, meskipun apa yang Anda katakan mungkin ada, saya percaya bahwa dengan nama keluarga Linger,
Anda mungkin tidak dapat mengikat hati 5 pangeran. Nian Bing, jangan lupa bahwa Anda adalah anggota serikat penyihir demi serikat pekerja. Saya harap Anda dapat berkorban. Saya pernah berjanji kepada Anda bahwa dalam waktu dekat posisi saya akan dibuat oleh Anda. Komitmen ini selalu ada. Kali ini Anda telah memberikan kontribusi besar kepada serikat pekerja, dan Anda memiliki kuat backing kekuatan. Saya siap untuk mengatur wakil presiden Anda serikat. Petik 2. Emosi Nian Bing sangat gembira, dan dia berkata dengan keras, "Guru, apakah Anda pikir saya orang yang berorientasi keuntungan? Saya dapat memberitahu Anda dengan sungguh-sungguh bahwa saya tidak tahu tentang kekuasaan. Presiden Serikat Pekerja tidak penting bagi saya. Linger adalah salah satu orang paling penting di hatiku. Anda tidak perlu mengatakan lebih banyak. Dalam keadaan apapun, saya tidak akan menyerah. Saat ini, saya sudah menemukan jawabannya. Saya bersedia memberi Linger kehangatan. Saya tidak dapat menjamin bahwa saya harus menjadi suami yang baik. Tetapi saya dapat menjamin bahwa saya akan mencintai Linger dengan sepenuh hati. Saya tidak akan pernah menyerah pada gadis yang lembut dan baik seperti Linger." Apa yang dia katakan itu keras kepala, dan dia tidak punya ruang untuk hubungan antara dirinya dan Longzi. Maknanya jelas. Dia memberitahu Longzi bahwa tidak peduli bagaimana Anda menggunakannya, saya tidak akan pernah menyerah Linger. Mata Longzi mendingin, jadi Anda bertekad untuk mengganggu masalah ini. Baca es, jangan lupa, saya Presiden Uni Penyihir Kekaisaran Ice Moon, dan Linger putri juga. Petik 2. Mulut Nian Bing meninggi, dan matanya menunjukkan cahaya menghina. "Ya, kamu adalah ayah Linger, tetapi juga seorang ayah yang bisa mengabaikan kebahagiaan putrinya. Aku mencintai Linger, dan aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Saya tidak ingin melihatnya menangis lagi, saya ingin membuatnya tersenyum setiap hari. Guru, mungkin ini terakhir kali saya memanggil Anda seperti ini. Pada awalnya, ketika saya pertama kali memasuki daratan, Anda memberi saya banyak bantuan. Tetapi saya juga membantu serikat pekerja mendapatkan reputasi. Anda dan saya dapat mengatakan bahwa tidak ada hutang satu sama lain. Saya tidak ingin melanjutkan sebagai penatua serikat pekerja. Jika Anda ingin berurusan dengan saya, maka apapun cara yang Anda gunakan, saya ambil." Itu benar. Ketika dia berkata, dia mengambil lencana yang mewakili identitas sesepuh dari lingkaran ruang angkasa dan melemparkannya ke tanah. Matanya terus menatap Longzi. "Sayapmu sangat keras sehingga bahkan guru tidak mengenalinya. Bagus. Lalu aku ingin mempelajari keterampilanmu dan bisa mengalahkan Wu Sheng untuk melihat apakah kau bisa mengalahkan seorang magister. Selama kamu membunuhku, tidak ada yang akan menghentikanmu." Petik 2. Aliran udara biru berputar di sekitar tubuh Longzi, dan angin kebebasan diubah menjadi angin keras, yang terus mengamuk. Longzi telah terbenam dalam angin perak selama puluhan tahun sihir. Kekuatannya tidak bisa dipertanyakan. Pada saat ini, suara tangisan terdengar, "Tidak, ayah, jangan lakukan itu dengan Nian Bing." Sosok biru berlari cepat ke atas. Jubah sihir biru yang sama, rambut panjang ungu yang sama, sepasang mata hitam besar penuh panik, wajah cantik terlihat pucat, tubuhnya tampak lebih tipis dari sebelumnya. Itu adalah roh naga betina yang lembut. "Linger," Nian Bing berbicara bersamaan dengan Longzi. Nian Bing melangkah maju, mengabaikan Longzi. Di sampingnya, dia meletakkan tubuh halus Dragon Link ke dalam pelukannya, merasakan tubuh kurus dan halus. Merasakan detak jantung Longling yang cepat, membaca ais matanya sedikit kabur, gadis yang selalu mencintai dirinya sendiri dengan diam-diam dan telah memikirkan tentang gadis itu begitu keras. Kali ini sangat menyentuh di matanya. Nian Bing tahu bahwa ia tidak akan pernah hidup sesuai dengan roh naga dan tidak akan pernah lagi. Tiba-tiba dipeluk oleh Nian Bing, Longling tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, tetapi segera, dada yang akrab dan hangat itu menginfeksi hatinya. Menantikan pikiran-pikiran dalam hatinya, air mata kegembiraan keluar dari matanya, dan dia memeluk pinggang Nian Bing erat-erat dengan punggung tangannya. Dia takut, semua ini hanya mimpi. Nian Bing memeluk Longling dan membiarkannya menangis di pelukannya. Dia tahu bahwa akan lebih baik bagi Linger untuk berteriak kesedihan di hatinya pada saat ini untuk tubuhnya. Memandangnya dengan tenang.
Longzi diam-diam berkata, "Si Jiu, anak ini, benar-benar merepotkan," dan meminta Linger untuk datang dan melakukan sesuatu. Setelah beberapa saat, Long Ling ingat apa yang dia lakukan. Dia dengan cepat membebaskan diri dari lengan Nian Bing dan menyeka air mata di wajahnya dengan lengan bajunya. "Ayah, apakah kamu benar-benar ingin aku menikahi kelima pangeran?" Longzi menatap anak perempuan yang menangis dan hatinya tiba-tiba melunak. "Linger, kau tahu, ini adalah kesempatan terbaik untuk persatuan kita, dan 5 pangeran berwawasan jauh. Dengan karakter yang baik dan tampan, dan kau apa yang salah?" Petik 2. Long Ling memandang ayahnya. Sejak kecil hingga tua, dia selalu tahu berapa banyak yang dibayar ayahnya untuk serikat penyihir Kekaisaran Bulan Es. Ketika dia masih kecil, dia diam-diam bersumpah bahwa ketika dia tumbuh dewasa, dia harus bekerja keras untuk berlatih sihir dan mencoba membantu ayahnya lebih banyak. Namun, sekarang satu sisi adalah ayahnya dan sisi lain adalah pria yang sangat ia cintai, dan telapak tangan dan punggung adalah daging, bagaimana ia bisa memilih? Nian Bing memeluk pinggang Linger dari belakang dan berkata dengan sedih, "Linger, mengapa kamu kurus lagi? Apakah kamu sering tidak makan dengan baik?" Dia sepertinya telah melupakan rasa malu pemandangan di depannya, dan memandangi naga dengan khawatir. Roh. Merasakan suhu di tangan Nian Bing, jantung Long Ling sedikit stabil dan balas menatapnya. Kekhawatiran di matanya semakin dalam. Jika dia tidak membaca Bing, dia dengan patuh akan menyetujui permintaan ayahnya. Lagi pula, ini adalah satu-satunya ayah harapan. Namun, mabuk cinta Nian Bing selama bertahun-tahun akhirnya menunggu harapannya. Hati yang kontradiktif membuatnya menangis lagi. Melihat penampilan Long Ling, Nian Bing tahu bahwa dia tidak punya pilihan. Untuk Linger, dia tidak boleh memalingkan wajahnya terhadap Longzi. Longzi terlalu penting dalam hati Long Ling. Tidak mungkin baginya untuk berjalan dengan Linger. Kemudian, dengan cara itu, dia tidak pernah benar-benar bahagia. Memikirkan hal ini, Nian Bing telah membuat keputusan dan memandang Longzi Dao, "Saya telah memahami keinginan Anda. Jika hanya saya dapat melakukan beberapa hal ekstrim, tetapi untuk Linger, Anda adalah guru saya. Keinginan Anda adalah untuk membuat serikat penyihir Kekaisaran Ice Moon lebih kuat, benar? Oke, biarkan saya membantu Anda. Saya pikir apa yang Anda inginkan bukanlah dukungan dari 5 pangeran, tetapi dukungan dari Ice Moon Empire King masa depan. Jika saya dapat membiarkan Raja masa depan mendukung Anda untuk mengembangkan serikat pekerja, dan saya pikir Anda tidak harus menikahi Linger dengan 5 pangeran itu." Petik 2. Longzi menatap bingung pada cahaya Nian Bing yang bijaksana, dan tiba-tiba cahaya itu bersinar di matanya. Dia berkata dengan cemas, apakah kamu akan mendukung pangeran besar atau pangeran kedua?" Nian Bing tersenyum dengan acuh tak acuh dan berkata, "Tidak, saya tidak tertarik pada mereka yang tidak terbiasa. Guru, mari bertaruh, saya bertaruh Raja masa depan Kekaisaran Bulan Es. Anda bisa menjanjikan hubungan antara 5 pangeran dan Linger, tetapi untuk mengedepankan kondisi, hanya ketika dia menjadi raja dia bisa datang untuk menikahi Linger. Dikatakan bahwa Raja Es Bulan tidak memiliki banyak hari untuk hidup, dan saya pikir raja berikutnya juga harus ditentukan." Petik 2. Napas Longzi menjadi sedikit lebih cepat. "Ning Bing, Anda sendiri yang bisa mengendalikan perubahan politik Kekaisaran Bulan Es. Anda harus mengerti bahwa saya tidak akan pernah memberi Anda dukungan dalam hal ini. Kami meskipun status serikat pekerja sekarang lebih kuat dari sebelumnya, itu baru saja muncul. Ini masih jauh lebih buruk daripada pengorbanan Dewi Es yang dapat mempengaruhi seluruh situasi politik. Anda hanya seorang pesulap tapi baru saja memenangkan kejuaraan, tetapi tidak ada kekuatan sama sekali. Berdasarkan hukumanmu, biarkan aku menolak 5 pangeran." Petik 2. Nian Bing berkata dengan acuh tak acuh, "Tentu saja, untuk Linger, kamu tidak bisa berdiri di kam yang salah. Tapi, juga untuk Linger, mengapa kamu tidak memberiku kesempatan? Aku berkata, kamu bisa menjanjikan 5 pangeran dan Linger terlebih dahulu dan berjanji untuk sepenuhnya mendukung kenaikannya ke atas tahta gelombang CDN gelombang, tetapi hanya ketika dia benar-benar naik ke posisi itu. Linger dapat menikahinya. Mungkin, melakukan itu akan membuat kelima pangeran memiliki hati untukmu Mustard, tetapi yang sama, jika saya berhasil memenuhi janji saya.
Apakah Anda tidak bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar? Guru, taruhan ini tidak akan menyakiti Anda. Petik 2. Alis Longzi sedikit berkerut dan cahaya di matanya berkedip-kedip, dia ragu-ragu. Longling memandangi ayahnya dan kemudian pada pria yang dicintainya. Moodnya saat ini sangat rumit dan dia tanpa sadar mengepalkan tangan besarnya untuk membaca es. Nian Bing tersenyum ringan dan berkata, "Guru, ayo pergi ke tempat ujian. Aku ingin mencoba lagi bersamamu." Long Zileng berkata, "Kamu ingin membandingkan sihir denganku?" Nian Bing mengangguk dan berkata, "Ya, saya ingin membuktikan kepada Anda bahwa saya sudah memiliki cukup kemampuan untuk melindungi Linger. Bahkan, jika bukan karena perasaan Linger, saya dapat membawanya keluar dari sini dan tidak pernah kembali. Kalau begitu, kau tidak akan bisa menjelaskan kelima pangeran. Kurasa, selama aku bersikeras untuk membawa Linger pergi, tidak ada yang bisa menghentikanku." Petik 2. Longzi menyipitkan matanya dan memancarkan kilau, "Aku tidak melihatmu dalam setahun, dan kau berubah pikiran." Nian Bingdao, kekuatan memberi kepercayaan diri. Apakah ini didasarkan pada dunia bawaanmu? Longzi agak menghina, meskipun dia juga terkejut dengan dunia bawaan membaca es, tetapi dunia bawaan tidak mewakili segalanya. Ya, ada beberapa hal seperti gulungan sihir yang bisa menjadi sihir instan. Terlebih lagi, Longzi sendiri telah menjadi magister selama bertahun-tahun. Untuk mengatakan bahwa Nian Bing dapat mengalahkannya dengan kekuatan magister, dia tidak bisa mempercayainya. Bagaimana kamu tahu jika kamu belum mencobanya? Nian Bing memandang Longzi dengan tenang. Oke, selama kamu bisa mengalahkanku, aku akan menyetujui persyaratanmu. Meskipun persatuan kita lemah, tidak sulit untuk menahan Linger sampai kelima pangeran naik tahta. Setelah dia selesai, dia pergi dulu. Melihat ayahnya turun, Long menatap Nian Bing dengan cara yang menginspirasi, "Ini semua karena aku, Nian Bing, kamu." Nian Bing menarik tangan Long Ling dan mencium bibirnya dengan lembut, "Linger, jangan pikirkan apa-apa, oke? Serahkan pada saya untuk menyelesaikannya. Karena saya ingin menjadi pria Anda, saya harus mengangkat semuanya untuk Anda. Masalahnya, kecuali aku mati, aku tidak akan pernah membiarkanmu menikahi seseorang." Yah, ayo pergi juga. Petik 2. Aula ujian sihir memiliki larangan yang kuat. Pada awalnya, Nian Bing pernah diuji kekuatan sihirnya di sini. Nian Bing meminta Long Ling untuk menunggu di luar dan mengikuti Long Zi ke aula. Segel sihir yang akrab dan elemen sihir aktif di sekitarnya membuatnya memasuki dunia Gujing. Dia adalah orang yang tidak suka masalah, tetapi untuk mencintai roh naganya, bahkan jika dia bermasalah, dia harus melakukannya. Bersumpah, jangan pernah membiarkan Long Ling menangis karena dirinya sendiri. Long Zi berdiri di tengah-tengah aula menunggu kedatangan Nian Bing. Cahaya cian samar menyala terus-menerus di sekitar tubuhnya. Di tangannya, 3 gulungan sihir telah diam-diam digenggam, meskipun ia tahu bahwa Nian Bing memiliki kekuatan sihir yang kurang dia sendiri, bagaimanapun. Tidak berani peduli tentang keuntungan instan dari bidang bawaan. Bagaimanapun, seorang penyihir dengan dunia bawaan jarang, dan bahkan dia sendiri hanya mendengarnya, dia harus berhati-hati sebelum dia bisa mengetahui apa yang bisa dilakukan oleh dunia membaca es. Nian Bing berjalan ke jarak 10 kaki jauhnya dari Long Zi dan berhenti. Cincin ruang yang Long Zi memberinya terlintas di tangan kirinya. Topi di kepalanya ditarik. Rambut putih panjangnya terbang ke bawah dan menyebar di pundaknya. Melihat rambut putih Nian Bing, Long Zi tidak bisa membantu tetapi terlihat tiba-tiba. Tiba-tiba, dia tampaknya mengerti sesuatu, dan berkata ngeri, "Nian Bing, apakah kamu bahkan menggunakan sihir yang aku ajarkan padamu?" Nian Bing mengangguk dan berkata, "Ya, saya menggunakannya. Demi teman-teman, saya harus mengutuk hidup saya dengan imbalan kekuatan yang lebih kuat. Jangan kaget, vitalitas saya telah sepenuhnya kembali normal, tetapi aku tidak akan pernah bisa kembali ke keadaan semula. Sejak aku meninggalkan Ice City, aku telah mengalami banyak hal, beberapa hal yang belum ku ketahui sampai sekarang." Dia secara alami merujuk pada kombinasinya dengan Oscar si Raja Naga kecil. Oscar masih tertidur di dalam hatinya, energi aneh melindungi semua organ dalam termasuk jantung. Tubuh naga sudah sangat kuat, ditambah dengan energi Oscar, kekuatan pertahanannya tak tertandingi. Wu Sheng itu jahat.
Longzi tersenyum dengan acuh tak acuh dan berkata, "Baiklah, aku akan melihat apa yang telah kamu pelajari. Kamu berani menantang gurumu." Cahaya Qian langsung menjadi lebih kuat dan terlalu kental. Elemen itu merengek. Nian Bing tidak bergerak, hanya menatap Longzi dengan tenang. Dia tahu bahwa Longzi, sebagai gurunya tentu tidak akan menembak lebih dulu. Dengan satu sentuhan jarinya, sebuah kerucut es berkibar keluar. Kemudian, dalam cahaya perak samar, kerucut es itu menghilang. Ketika Longzi tertegun, kerucut es itu tiba-tiba muncul 3 kaki jauhnya di depannya. Datang ke dadanya dalam sekejap mata. Longzi terkejut di hatinya, dan cahaya Qian langsung mengaduk dadanya, menghancurkan kerucut es, tetapi dia menemukan bahwa dia memiliki keringat dingin di tubuhnya. Meskipun dia sudah lama berpikir bahwa Nian Bing sangat kuat dalam kontrol sihir, dia tidak pernah berpikir bahwa dia begitu kuat sehingga kerucut es sederhana yang dikeluarkan di tangannya dapat menghasilkan serangan yang aneh. Cahaya dan cahaya biru, jelas dengan nafas sihir luar angkasa dan angin ajaib. Sebelum meninggalkan Hanling, Nian Bing sengaja belajar dengan hati-hati dengan beberapa Raja Naga. Pertempuran dengan League Evil Moon, ia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang sihir. Terutama ketika ia bisa menggunakan pisau ajaib 7 tangan untuk menginduksi sihir mimik. Setelah itu, ia telah mencapai ketinggian lain dalam kendali sihir 7 baris. Yang lebih penting, setelah kelahiran kembali, ketika semua energi distabilkan, ia bukan lagi seorang magister, tetapi daratan Yangon, pesulap all-in-one pertama dalam sejarah. Mungkin, dia tidak sebagus kebijaksanaan naga yang telah terbenam dalam sihir perak selama bertahun-tahun dalam satu garis sihir. Tetapi dia memiliki 7 garis sihir berdasarkan sumber es dan api yang sama. Nian Bing tampaknya tidak melakukan apa-apa, dan menatap Longzi dengan tenang. "Guru, kita bisa mulai secara resmi." Jantung Longzi berkedut, bergumam beberapa mantra, dan dinding angin dengan angin kencang tiba-tiba muncul di depannya. Bangkit. Nian Bing mengerti bahwa jika dia ingin Longzi memiliki kepercayaan pada dirinya sendiri, maka dia harus terlebih dahulu memiliki kepercayaan pada kekuatannya sendiri. Dengan cahaya 7 warna, bidang mata langit melayang keluar, dan sekitar 1 kaki di sekitar tubuh Nian Bing, 7 hantu muncul di depannya. 7 boneka ini tidak seketika dari Nian Bing, tetapi dipanggil oleh dia sebelumnya. Setelah pada dasarnya memahami kemampuan 7 bilah sihir, Nian Bing mengandalkan pemahamannya tentang pengetahuan arai sihir untuk melampirkan 7 boneka bayangan yang ia panggil ke 7 gagang bilah magis dan 7 boneka bayangan. Yang paling kuat adalah boneka dengan kekuatan sihir es dan api terkuat, tetapi yang paling misterius adalah boneka bayangan gelap yang telah menyerap sihir gelap Ratu Vampir. Sejauh mana kemampuan boneka bayangan gelap ini mencapai? "Guru, gunakan sihir terkuatmu, kamu hanya memiliki 1 kesempatan." Nada bicara Nian Bing tenang, tapi itu memberi Longzi perasaan aneh, seolah-olah dia seorang guru sekarang. Kemarahan dalam hatinya meningkat. Longzi mencibir, "Nian Bing, meskipun sayapmu keras, tetapi matamu juga picik. Yah, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan sebenarnya dari guru itu." Seluruh ruangan tiba-tiba berputar untuk sesaat. Dalam distorsi aula menyala dengan cepat, sepenuhnya tampak oleh cahaya biru. Ada tongkat ajaib di tangan Longzi, dan ujung tongkat itu bergaris-garis, bertatahkan 3 permata biru. Permata itu membaca es secara alami, karena itu adalah batu Feng Yin yang sama pada pedangnya yang sombong. Terkejut dalam hati saya, Tianyan Point langsung terbuka, dan semua perubahan energi menjadi sangat jelas di Tianyan Point. Dengan mengamati Nian Bing, saya menemukan bahwa permata pada tongkat sihir juga batu Feng Yin, tetapi kualitasnya lebih baik daripada miliknya sendiri. Yang ada di pisau sedikit lebih buruk. Namun demikian, nafas elemen angin pada tongkat sihir telah menjadi sangat kaya. Suara menyanyi Longzi menjadi sangat rendah, tetapi memiliki nama keluarga berirama, dan itu samar-samar cocok dengan suara angin menderu di aula. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa ini adalah metode menyanyi khusus Longzi Zeng untuk ketenaran. Berdasarkan nyanyian angin, ia dapat mempersingkat waktu nyanyian mantra hingga sepertiganya saat menggunakan sihir. Untuk seorang magister yang kuat, mengurangi waktu untuk membaca mantra pasti merupakan tanda peningkatan kekuatan. Bila angin bengkok yang tak terhitung jumlahnya menari di luar angkasa.
Di bawah pengaruh cahaya biru, Nian Bing tidak bisa lagi melihat sosok Long Zi, tapi dia bisa dengan jelas merasakan posisi Long Zi, tetapi telah menjadi badai. Pusat sihir yang begitu kuat. Nian Bing tidak bisa tidak kaget, meskipun ia juga memasuki ranah magister, kekuatan sihirnya masih jauh lebih buruk daripada Long Zi. Sama seperti pesulap, ada celah dalam kekuatan. Nian Bing tidak bergerak, dia sedang menunggu Long Zi untuk meningkatkan momentumnya hingga ketujuh wayang kulit yang dipersiapkan sebelumnya adalah keuntungan terbesarnya. Dengan 7 wayang kulit ini, tidak peduli dia menyerang atau membela, dia memiliki kesempatan. Bila angin biru yang tak terhitung jumlahnya akan menyatu menjadi sungai panjang bila angin, berubah menjadi busur yang indah dalam satu arah dan menebas ke Nian Bing. Nian Bing belum bergerak. Tentu saja dia tahu bahwa ini hanyalah serangan pertama Long Zi, dia akan mencoba seberapa kuat kekuatan pertahanan dari wilayah bawaannya sendiri. Alasan mengapa ia hanya melepaskan satu kaki bidang bawaan bukan karena Nian Bing meremehkan Long Zi, tetapi karena ia menghargai Long Zi. Kekuatan medan bawaan memiliki hubungan yang hebat dengan konsentrasi. Semakin kecil rentang pelepasan, semakin kuat konsentrasi dapat dicapai di bawah kontrol, dan semakin kuat kekuatan. Tidak ada serangan adalah kelemahan terbesar di bidang Sky Eye. Demikian pula, ini juga keuntungan terbesarnya. Tanpa serangan, bidang Sky Eye jauh melampaui bidang bawaan lainnya di bawah pengaruh pertahanan dan peningkatan. Bila angin biru memiliki sekurang-kurangnya lusinan sembrono bergegas ke bidang satu kaki. Dengan kekuatan magister naga kebijaksanaan, bila angin yang ia keluarkan secara alami tidak sesederhana bila angin biasa. Setiap bila angin setidaknya memiliki 3 kekuatan serangan di atas sihir pesanan, lusinan serangan sihir urutan ketiga dalam sekejap, terutama dalam kasus serangan tunggal. Benar-benar memiliki kekuatan urutan 6 atau lebih. Namun, ketika sihir tingkat ketiga ini memasuki bidang mata surgawi, mereka meleleh seperti es dan salju. Halo 7 warna terus berfluktuasi, dan cahaya cian tiba-tiba cerah dan gelap. Begitu dampak dari masing-masing bila angin memasuki lapangan, ia segera dikonversi menjadi energi dari sistem angin di lapangan. Bekas bidang mata langit Nian Bing secara alami tidak dapat menyerap terlalu banyak sihir angin, tetapi wayang kulit sistem angin dapat, tetapi cahaya asli tidak menonjol. Dan itu bergantung pada ratusan bila angin yang diubah dari es berdasarkan cuaca. Setelah energi, tubuh energi Cian tampaknya diperkaya. Tanpa melebihi energi absolut dari Sky Eye Realm, serangan itu hanya akan ditransformasikan oleh Sky Eye Realm. Ini adalah keuntungan dari Sky Eye Realm. Pelemahan dan pertumbuhan akan dilakukan secara bersamaan. Tidak boleh ada penyimpangan dalam genggaman energi. Selesai. Windblade tidak terus menyerang lagi, cahaya cian besar dan bayangan muncul menjulang di antara Nian Bing dan Long Zi. Dengan gerakan di hati Nian Bing, ia segera menyadari bahwa ini adalah perintah Dewa Angin ke-10 panggilan dalam sihir angin. Lagi pula, ini adalah penyihir-penyihir. Long Zi tidak berani mencoba yang terbaik untuk menggunakan larangan pesanan ke-11. Jika tidak, ketika energi mencapai titik di mana ia tidak bisa mengendalikannya, itu pasti akan menyebabkan kerugian besar pada seluruh penyihir-penyihir, jadi, dia harus berhati-hati. Sebuah cahaya keemasan muncul di dahi bayangan biru besar. Dalam cahaya yang berkedip, lampu listrik biru menyala, dan sosok besar itu perlahan menjadi jelas. Meskipun wajahnya sangat kabur, napas Dewa Angin membawa angin yang sangat besar. Kekuatan penindas Nian Bing harus mundur beberapa langkah mundur, dan melepaskan medan Tianyan ke jarak kaki untuk menahan tekanan besar ini. Dia tidak bisa membantu mengagumi Long Zi di dalam hatinya. Dia tahu bahwa dengan kemampuannya sendiri, dia tidak mungkin untuk meluncurkan sihir urutan ke-10 dengan begitu cepat. Long Zi layak menjadi magister terkenal selama bertahun-tahun. Penerapan sihir angin telah mencapai titik kritis, dan hanya perlu membuat terobosan terakhir sebelum dia bisa memasuki bidang dewa turun. Sangat disayangkan bahwa dia masih bukan Tuhan yang turun gelombang CDN gelombang menghadapi formasi sihir urutan ke-10, Nian Bing tidak berani menunggu lagi, cakupan area mata langit terus meluas. Langsung mencakup 7 boneka wayang efek amplifikasi diubah ke batas. Dengan kedua tangan di depannya, mata langit terbuka penuh, dan cahaya di tengah alis langsung bersinar. 7 bila itu 1, langit terpotong.
pedang Zhengyang yang meraung oleh Tuhan, diikuti oleh pedang Chenlu, pedang Aotian, pedang Changsheng, pedang Xuanji, pedang Sengyao dan pedang Iblis. 7 lampu berbeda terkondensasi pada satu titik, dan 7 boneka wayang dibuat dalam aksi yang sama. Apa yang mata langit potong bukanlah bilah cahaya, tapi bola cahaya 7 warna terkondensasi bersama. Cahaya bola cahaya sangat aneh, tidak terdiri dari 7 warna tetapi terus berkedip, setiap setelah berkedip sekali, itu diganti dengan cahaya lain. Hanya bola lampu seukuran kepalan tangan melayang keluar. Di bawah pengakuan Tianyan, dia secara akurat mengunci dahi Feng Shen yang dipanggil oleh Long Zi. Dia tahu bahwa ada titik terkuat Feng Shen. Pada saat yang sama, itu juga merupakan poin terpenting dari Feng Shen. Pembukaan penuh dari Tianyan Point telah membuat kekuatan spiritual Nian Bing mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Es dan api adalah kekuatannya. Dengan meningkatnya boneka bayangan gelap dan boneka bayangan angin, kekuatannya jauh lebih besar daripada di menghadapi derajat pria gemuk Raja Naga Bumi. Manik-manik cahaya yang dipancarkan oleh mata langit jauh lebih kecil daripada yang terakhir kali. Bab 135 CDN Tianyan Po Feng Shen. Ketujuh wayang kulit dengan cepat mundur ke Nian Bing setelah mengirim pukulan. Kali ini, mereka tidak menghilang setelah mengirim mata langit. Ini adalah kemajuan dari Nian Bing. Dia menambahkan segera setelah 7 wayang kulit menyerang. 7 kibawaan memberi mereka, dan mereka mengontrol penyerapan kibawaan di sekitar mereka dengan kibawaan mereka sendiri. Kecepatan seseorang menyerap kibawaan tidak pernah lebih tinggi dari 8. Karena dia memiliki bidang bawaan, bukan saja dia tidak kendur karena kekuatannya, tetapi dia bekerja lebih keras setiap hari daripada sebelumnya. Dia bahkan mengesampingkan keterampilan memasak favoritnya dan mengabdikan dirinya untuk latihan sihir, setiap hari selain hal-hal yang diperlukan. Ia akan membagi waktu yang tersisa menjadi 70% untuk mempraktikkan kekuatan sihir, 30% digunakan untuk mempraktikkan berbagai kontrol magis. Mensimulasikan serangan dan pertahanan musuh dalam pikirannya, dan kemudian melawan imajinasinya sendiri. Semakin dekat kekuatannya dengan target pengorbanan Dewi Es, semakin sulit dia. Qian Huan Bingyun mengatakan bahwa orang tuanya tidak mati, dan dia ingin menyelamatkan mereka. Yang bisa dia andalkan hanyalah dirinya sendiri. Semua orang, yang sepenuhnya bisa percaya, hanya dirinya sendiri. Elemen sihir dari Seven Series dengan cepat membentuk keseimbangan halus di bawah kendali yang cerdik dari kekuatan spiritual yang dipancarkan oleh Tianyan Point. Dalam keseimbangan ini, Seven Series Magic sepenuhnya dalam bentuk keberadaan bersama, dan di bawah pengaruh saling melengkapi, kekuatan sihir secara instan-instan. Dirilis secara maksimal, dalam sekejap mata, dia datang ke Feng Shen yang dipanggil oleh Long Zi. Keajaiban sistem angin dilepaskan ke yang terkuat dalam sekejap. Sosok besar itu menembakkan kilat biru di tempat itu, dan tiba-tiba menebas mata langit yang berbunyi es, tetapi mata langit kuat, dan itu adalah bidang kecil mata langit itu sendiri. Meskipun volumenya tidak besar, energi yang terkonsentrasi sangat mengerikan. Kecepatan kilat lebih cepat daripada Ning Bing. Oleh karena itu, ia tidak punya waktu untuk mengendalikan Tianyan untuk menghindarinya. Namun, kesombongan Tianyan sendiri bukanlah kilat biru ini. Apa yang bisa dihancurkan? Long Ling menunggu dengan cemas di luar. Meskipun aula ini didedikasikan untuk menguji tingkat penyihir memiliki segel sihir yang kuat untuk pertahanan, dia masih jelas merasakan elemen sihir bergelombang di dalamnya. Tepat sebelum dia menyadarinya. Pada saat perawatan, sebuah panggilan akrab tiba-tiba datang dari lubuk hatiku, Linger, segera kembali. Suara itu meneriakkan es. Dan Long Ling tidak tahu mengapa suara nyanyian es muncul di dalam hatinya, tetapi dia menggunakan kepercayaan, tanpa ragu-ragu, segera berlari ke kejauhan. Tepat ketika Long Ling berlari lebih dari 10 kaki, segel sihir dari seluruh ruang ujian runtuh. Boom, kecemerlangan warna-warni yang kuat muncul di sekitar cahaya biru. Dan melesat tepat di atas 9 hari. Yang paling aneh adalah bahwa awan-awan besar yang semula tepat di atas persatuan penyihir menghilang, membuat langit gelap. Itu berubah menjadi biru-biru, dan matahari bersinar di bumi, menutupi seluruh penyihir.
Dalam ledakan dahsyat, seluruh aula sihir menghilang dalam sekejap, dan dua bangunan menara yang terhubung ke aula runtuh ketika debu yang bergolak menyentuh pilar cahaya berwarna-warni. Itu juga menghilang. Long Ling tanpa sadar merilis gulungan sihir urutan ke-6 yang awalnya diberikan kepadanya oleh Nian Bing. Dia tidak berjuang dengan gelombang kejut yang besar, dan hanyut dengan bantuan impuls. Meski begitu, kekuatan penindasan yang besar hampir mencekiknya. Energinya terlalu besar, tapi untungnya energi ini benar-benar naik, jika tidak mungkin untuk menghancurkan seluruh penyihir-penyihir. Adegan aneh yang tiba-tiba muncul menarik perhatian seluruh kota Ice City. Mata semua orang beralih ke arah uni penyihir Kekaisaran Ice Moon. Mereka tidak mendengar serikat penyihir menjelaskannya pada hari berikutnya, menjelaskan bahwa kali ini ledakan itu disebabkan oleh percobaan sihir. Tentu saja, penjelasan ini terlalu mengada-ada, tetapi meskipun penjelasannya terlalu jauh, energi yang sangat besar itu benar-benar nyata. Beberapa orang yang tertarik tiba-tiba memperkirakan kembali kekuatan serikat penyihir. Fluktuasi energi jelas merupakan energi dari tingkat larangan. 7 elemen magis dihasilkan selama letusan, dan mereka tidak menghancurkan penyihir-penyihir. Ini sama sekali bukan efek yang dapat dihasilkan oleh 7 penyihir. Semua orang tahu bahwa bulan es Kekaisaran Penyihir hanya memiliki 1 penyihir. Namun, ledakan mendadak ini, yang dapat menyebabkan perubahan dalam fenomena celestial, membuat persatuan penyihir lebih misterius di hati orang-orang. Terutama dengan representasi baru-baru ini dari Persatuan Kekaisaran Bulan Es Penyihir dalam kontes 5 pesulap baru kerajaan. Prestasi itu secara alami akan membuat beberapa orang bergaul dengan mereka. Segalanya menjadi sunyi lagi. Puluhan penyihir berlari keluar dari gedung-gedung di sekitarnya. Kedua bangunan di kedua sisi ruang ujian awalnya adalah laboratorium sihir. Baru-baru ini, karena pendanaan Kekaisaran Bulan Es, mereka bersiap untuk merenovasi. Itu dipindahkan, jadi meskipun ledakan itu keras, itu tidak menyebabkan korban atau kerugian, dan hanya 3 bangunan ini. Nian Bing masih sama seperti sebelumnya, dengan rambut putih panjang berayun lembut di pundaknya. 7 boneka wayang, masing-masing memegang pisau ajaib di tangannya, dikelilingi oleh dia. Ditutupi oleh bidang mata surgawi, boneka yang bergerak ini hanya bisa melihat hantu yang tidak jelas. Long Zi juga tidak menderita celaka. Dia berdiri di sana dan menatap lekat-lekat pada bacaan es yang tidak jauh di depannya. Segala sesuatu di sekitarnya menghilang, dan bahkan tanah di bawah mereka berubah menjadi bubuk energi sihir yang sangat besar. Terbang terpisah dalam kerusakan, energi dari 2 kelompok semburan meledak menjadi kejutan besar yang melampaui larangan tersebut. Long Zi sangat jelas bahwa pada saat terakhir, Nian Bing yang mengubah arah gelombang kejut yang dihasilkan oleh ledakan dengan kekuatan magis yang luar biasa. Kehilangan yang tidak dapat diperbaiki untuk serikat penyihir. Ah, Nian Bing, apakah kamu kembali? Sebagai senior-senior serikat pekerja, Li Ze tiba-tiba tampak terkejut ketika dia melihat Nian Bing. Nian Bing memandang Tuan Teknetium Like yang berjalan di sampingnya dan tersenyum sedikit, berkata, "Halo Guru Lithium, saya baru saja kembali. Guru ingin mencoba tingkat sihir saya yang baru, dan Guru mengatakan itu karena persatuan kita. Perluasan aula ujian ini juga harus dibangun kembali, dan masalah pembongkaran tidak dapat dihindari. Kami akan menggunakan nama ajaib untuk membongkar tempat ini." "Guru, saya benar." Petik 2. Long Zi batuk, dan dengan perasaan terus-menerus lemah, dia berjalan ke Nian Bing dan mengangguk, berkata, "Memang benar, Penatua Li Zong, mulai sekarang saya akan menunjuk Nian Bing sebagai wakil presiden Serikat Buruh. Kekuatannya telah mencapai tingkat penyihir, saya pikir jabatan wakil presiden sangat cocok untuknya. Tolong persiapkan, berikan dia jubah sihir baru, dan siapkan lencana status yang sesuai. Saya sedikit lelah, mari kita istirahat sebentar." Setelah selesai, dia berjalan melalui pusat Nian Bing dan Li Teknetium, dan menuju ke tempat di mana dia beristirahat. Dia tidak melirik Nian Bing atau bahkan mengatakan sepatah kata pun kepada Nian Bing, tetapi Nian Bing tahu bahwa Long Zi telah menyetujui taruhannya dengannya. Ketakutan di hati Long Zi tidak pernah terselesaikan, komentarnya tentang kekuatan Nian Bing hanya 4 kata, yang tak terduga.
Sebelumnya, ketika dia menggunakan panggilan tercepat Feng Shen untuk bertabrakan dengan bola cahaya yang tidak mencolok yang dipancarkan oleh Nian Bing, dia segera menyadari bahwa kekuatan ledakan yang dihasilkan oleh tabrakan itu berada di luar kendalinya. Itu adalah krisis. Dia tidak ragu-ragu untuk membuka gulungan sihir defensif tingkat 9 untuk melindungi tubuhnya. Anda tahu, gulir sulap urutan ke-9 sudah menjadi gulir sulap khusus yang dapat dilihat di pasar. Meskipun gulungan sihir terbuat dari bubuk sihir, kekuatan sihir yang dapat bertahan pada akhirnya, bahkan jika Anda memiliki kekuatan, jika Anda ingin membuat gulungan sihir di atas level 9, Anda memerlukan bahan yang sangat istimewa untuk membuat gulungan putih. Hanya sedikit orang yang tahu tentang proses pembuatan gulungan putih ini di seluruh benua. Nilai scroll Magic Orde 9 sudah setara dengan jutaan koin emas. Namun, ketika Long Zi menarik gulungan untuk mempertahankan dirinya, dia terkejut menemukan bahwa Nian Bing memancarkan cahaya aneh, yang merupakan cahaya putih. Tetapi dalam cahaya putih dicampur dengan aliran udara abu-abu, cahaya itu langsung disuntikkan ke pusat ledakan, dan sebuah pola aneh muncul di dahinya. Segera setelah itu, pola itu menjadi mengkilap seperti matahari, dan kekuatan ledakan besar yang seharusnya tersebar berubah menjadi menyebar setelah ia menyuntikkan energi ini. Kenaikan dan energi naik seketika, yang menyelamatkan penyihir-penyihir, namun, ketika kekuatan ledakan besar tertarik untuk bangkit, Long Zi terkejut menemukan bahwa kekuatan ledakan besar sebenarnya menyedot sebagian besar kekuatan sihirnya. Pada saat ini, kekuatannya kurang dari 30% dari keadaan puncak. Nian Bing tampak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sihir yang digunakan oleh Nian Bing adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya, tetapi dia tahu bahwa kekuatan tak terduga dari Nian Bing pasti mencapai tingkat magister. Faktanya, Nian Bing sekarang tidak terlalu baik, rasa kelemahannya bahkan lebih kuat daripada Long Zi ketika ledakan akan terjadi. Dia segera merasa bahwa segel di sekitarnya tidak dapat mengendalikan kekuatan ledakan ini, dan dengan cepat membuat respon tercepat. Melalui pemahaman penuh tentang kekuatan spiritual dan jiwa, ia mengirim panggilan ke roh naga di luar, dan pada saat yang sama mengerahkan kekuatan spiritual secara maksimal dengan mata langit. Ketika dia tidak dapat mendukungnya, dia terkejut menemukan bahwa energi aneh datang dari dadanya dan bergabung ke matanya sendiri, bahkan menyelesaikan tugas yang mustahil. Lagi pula, dia baru saja memasuki dunia magister tak lama setelah itu, bahkan jika kekuatan fusi sihir itu kuat, kekuatan spiritualnya tidak masuk akal. Nian Bing tahu bahwa itu adalah Oscar yang membantunya kali ini. Energi aneh Oscar tampaknya sangat bermanfaat bagi tubuhnya. Termasuk Long Zi, pada saat ledakan, tidak ada yang menemukan bahwa ketika kekuatan mental berada di bawah tekanan besar dan gelombang kejut ledakan besar, lapisan skala abu-abu aneh muncul di Nian Bing. Ketika ledakan berakhir, lapisan abu-abu timbangan itu diam-diam menghilang. Li Zong menatap Long Zi yang berangkat dengan terkejut, dan melihat kembali ke Nian Bing, magister. Hanya dalam 1 tahun, Nian Bing telah mencapai tingkat magister. Dia belum pernah mendengar ada orang di bagi Nian Bing untuk mencapai tingkat seperti itu. Baginya, semua ini luar biasa, tetapi omong-omong, semua ini benar. Nian Bing, apa yang salah dengan rambutmu? Bagaimana itu menjadi putih? Long Ling tidak bisa peduli dengan hasil permainan lagi, dan perubahan dalam penampilan Nian Bing adalah perhatian terbesarnya. Mungkin, bahkan para penatua serikat buruh seperti Lithium tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dia, yang juga mempelajari kutukan kehidupan, sangat memahami dari mana perubahan Nian Bing saat ini berasal. Dia menjadi tua, dan meskipun demikian, detak jantungnya berlipat 2. Nian Bing menarik tangan kecil Long Ling dan tersenyum sedikit, berkata, "Tenang, aku baik-baik saja. Hanya karena terobosan dalam praktik sihir bahwa rambutku menjadi seperti sekarang. Aku benar-benar malu dan mengganggu semua orang. Bing meminta maaf di sini, dan semua orang telah melihat situasiku. Faktanya, usia tidak menghalangi kita untuk menjadi penyihir yang kuat. Semua anggota, terutama anak muda seperti saya, selama semua orang mau bekerja keras dapat menjadi seorang pesulap dengan kekuatan besar. Yah, semua orang sibuk, saya baru saja kembali."
Dan saya harus istirahat Guru Liti, tolong buatkan saya beberapa jubah sihir baru, juga tidak diperlukan logo khusus, tetapi jubah ajaib terbuat dari emas. Yang merupakan peringatan bagi rambut pirang saya sebelumnya. Petik 2. Li Teng membeku sebentar dan berkata, emas. Apakah ini terlalu sombong? Anda tahu, warna jubah ajaib dibagi menjadi 7 warna sesuai dengan sistem sihir yang berbeda. Dan penyihir cahaya adalah jubah sihir putih gelombang. Jangan lupa subscribe channel CDN. Gelombang penyihir luar angkasa adalah jubah sihir perak. Garis lainnya adalah penyihir hitam air, api, tanah. Angin berwarna biru, merah, kuning, biru. Sedangkan untuk penyihir alami khusus seperti Kekaisaran Langmu, mereka mengenakan jubah sihir hijau. Jubah sihir emas tidak pernah muncul di daratan. Nian Bing tersenyum sedikit dan berkata, apakah kamu sombong? Saya tidak berpikir. Saya bukan milik penyihir lagi. Jangan biarkan saya memakai jubah sihir berwarna-warni. Ini emas. Setelah selesai, dia berjalan ke arah luar kerumunan. Mata para pesulap yang memandang Bing Bing berbeda, mata para pesulap yang lebih tua lebih khawatir dalam penghargaan, sementara mata para pesulap muda sudah dipenuhi dengan fanatisme. Mereka semua telah mendengar tentang usia Nian Bing. Pada usia 20 tahun, seorang pesulap yang baru berusia 20 tahun benar-benar mencapai tingkat seorang magis. Dalam hati mereka, citra Nian Bing telah menjadi sangat tinggi. Sombong. Yang saya inginkan adalah kesombongan. Nian Bing berpikir diam-diam. Di dunia ini, itu adalah dunia di mana yang kuat bertahan hidup. Selama Anda cukup kuat, bagaimana jika Anda sombong? Saya tidak tahu apa-apa, tetapi sekarang saya tidak akan melanjutkan. Bagi Linger, saya perlu ketenaran, dan ketenaran ini dimulai dengan penyihir bulan es. Saya ingin semua orang di daratan mengetahui pakaian putih rambut emas. Kemasyhuran adalah pedang bermata dua, itu akan membuat Anda mendapatkan banyak hal pada saat yang sama, itu akan membuat orang-orang kecil yang kotor yang hanya tahu makan anggur asam cemburu. Jika mereka mau cemburu, mereka akan cemburu. Asam anggur, mereka hanya bisa bersembunyi di kegelapan, penampilannya suram tetapi sebenarnya itu adalah perut pencuri laki-laki dan pelacur perempuan. Bagaimana dengan tangan hitam? Saya tidak takut, hanya datang jika Anda ingin datang. Mu Xiu akan mendesaknya ke Lin Feng. Oke. Saya akan melihat berapa banyak angin yang bertiup. Apakah Dewi Es mempersembahkan korban? Bahkan jika Anda tidak datang kepada saya, tidak akan lama bagi saya untuk menemukan Anda. Dengan sedikit senyum, mata Nian Bing menunjukkan sentuhan cahaya. Long Ling tiba-tiba merasa bahwa dia begitu kuat dalam memegang tangannya yang besar. Pria ini seperti gunung, gunung yang selalu bisa dia andalkan. Tanpa rasa takut, tanpa rasa takut. Kekhawatiran di matanya menghilang, dan apa yang dia lakukan setelah Nian Bing kembali mengatakan banyak hal. Apalagi yang perlu kamu khawatirkan? Semuanya harus diberikan kepada prianya sendiri. Ya, dia adalah orangnya sendiri, selalu dan hanya satu. Bahkan jika dia gagal, dia akan selalu memiliki tujuannya sendiri, tetapi hidupnya sendiri hanya akan menjadi milik orang ini. Bersandar di bahu Nian Bing, Long Ling menunjuk ke arah di sebelahnya. Nian Bing tersenyum sedikit, membawanya, dan berjalan ke arah itu bersama. Ini adalah pertama kalinya Siang Gui Nian Bing dari Long Ling datang. Kamarnya sangat sederhana dalam tata ruang. Berbagai mainan mewah menempati sebagian besar tempat itu. Setiap sudut memiliki bentuk masing-masing. Warna keseluruhan ruangan adalah warna lembayung muda. Seperti rambut panjang ungu Long Ling, suasana elegan dan hangat menyejukkan hati Nian Bing. Dia sangat merasakan bahwa apapun yang dia lakukan untuk Long Ling tidak sia-sia. Setelah menarik roh naga pemalu, biarkan dia duduk di pahanya, mengelilingi tubuhnya yang lembut dan lembut, mencium aroma samar di tubuhnya, dan membaca suasana hati Bing untuk sementara waktu. Linger, kata-kata ini pahit kamu. Petik 2. Long Ling menggelengkan kepalanya dengan lembut dan tersenyum lembut, berkata, itu semua sepadan, bukan? Aku tidak menunggu apa-apa. Aku tahu, semua yang kau lakukan hanya untukku, apakah Linger layak? Tentu saja, Nian Bing berkata dengan serius, Linger, tahukah kamu? Aku bersumpah ketika aku melangkah ke kota es lagi, di masa depan, tidak peduli bagaimana, aku tidak akan membiarkan kamu menangis untukku lagi, kamu dapat yakin, demi kamu.
Bahkan jika aku membalaskan dendam diriku di masa depan, aku pasti akan menjaga hidupku. Petik 2. Mata Long Ling menunjukkan kelembutan seperti air, dan dia secara aktif bersandar pada lengan Nian Bing dan berkata dengan lembut, "Nian Bing, aku sangat bahagia sekarang. Tahukah kamu, sejak kamu menolakku, Linger tidak bahagia selama sehari. Saya juga ingin melupakan Anda, tetapi saya tidak bisa. Saya bahkan tidak tahu di mana saya suka Anda, tetapi saya hanya menyukainya. Nian Bing, saya tidak peduli tentang apapun, selama saya bisa bersamamu. Saya tahu bahwa Anda masih memiliki banyak hal untuk dilakukan, saya tidak akan mengikuti Anda. Karena saya tidak ingin menjadi beban Anda, saya hanya berharap Anda dapat mengingat, apapun yang Anda lakukan, saya akan selalu mendukung Anda, Del. Kamu kembali." Kelembutan gadis yang lembut itu sudah cukup untuk melembutkan besi emas yang keras. Bahkan jika kekuatan mental Nian Bing kuat, dia tidak bisa menahan perasaan di dalam hatinya saat ini. Ada yang kasar. Dia mencium bibir yang lembut. Sangat mencium dalam-dalam. Long Ling menjatuhkan pengekangannya dan menjawab dengan tergesa-gesa. Tangannya menangkap leher Nian Bing. Hanya ada satu di hatinya yang ingin dikirim. Pada saat ini, pria itu milik dirinya sendiri. Tampaknya ada api di hatinya, membakar hati Ning Bing. Dia lupa segalanya, meninggalkan semua keruwetan, dan tanpa sadar, dia telah menyentuh kepenuhan dada Linger, dan napas kedua orang itu berangsur-angsur menjadi tebal. Wajah ketika berhadapan dengan Feng Nu, Nian Bing akan bertahan untuk ketulusan Feng Nu terhadap klan Feng, namun, di hadapan Long Ling, dia tidak memiliki keraguan. Ketika dia kembali untuk menemukan Long Ling, dia sudah memutuskan bahwa dia akan menjadi istrinya. Adapun Long Ling, dia bahkan tidak ingin menolak sekarang. Dia tidak berani memikirkan segalanya di masa depan. Dia lebih bersedia untuk mendedikasikan dirinya untuk pria favoritnya saat ini. Sama seperti Nian Bing telah membuka kancing pakaian Long Ling dan siap untuk pindah ke langkah berikutnya, suara sumbang terdengar di benaknya, "Hei, aku mengatakan bahwa Nian Bing. Apakah kamu memperhatikan? Aku sadar sekarang, kan apakah Anda ingin saya melihat istana musim semi?" Tiba-tiba, Nian Bing ketakutan oleh suara tiba-tiba, dan dengan cepat menarik tangan yang ia cari. Keinginan dalam hatinya tiba-tiba jatuh, dan tubuhnya agak lamban. Nian Bing tiba-tiba menghentikan tangannya, membuat Long Ling dikosongkan untuk sementara waktu, dan secara tidak sadar menarik napas, dan terus terengah-engah di depan dada Nian Bing. "Nian Bing, apa yang kamu lakukan?" Nian Bing tersenyum pahit. "Tidak ada, Linger, bisakah kau memelukku erat?" Dia berkata. Dia memeluk Long Ling dengan erat, dan dalam pelukannya yang hangat, hati Long Ling penuh kenyamanan, menutup matanya. Berdasarkan sihir gelap, Nian Bing tertidur selama hipnosis yang diam-diam dirilis. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari ini, dia tidur dengan sangat puas untuk pertama kalinya. Dibandingkan dengan kepuasan dan stabilitas Long Ling, Nian Bing memarahi seseorang yang tidak tahu harus menelepon apa. "Kakak, apakah kamu sengaja melakukan sesuatu yang benar denganku? Siapa yang membiarkan kamu mengintip? Hal-hal baik hancur, bagaimana suasana membaca es bisa lebih baik?" Oscar tersenyum dan berkata, "Aku bilang sobat, jangan salahkan aku. Siapa yang membiarkan kita berbagi tubuh sekarang? Kamu bisa melihat dan merasakan, dan tentu saja aku bisa merasakannya juga. Aku merasa bersalah. Jelas saya membantu Anda. Bukan saja Anda tidak berterima kasih kepada saya, tetapi Anda juga menyalahkan saya. Tanpa bantuan saya, dapatkah Anda mengirimkan kekuatan ledakan ke surga dengan begitu lancar?" Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Oscar, jejak kemarahan menghilang di hati Nian Bing, dan dia bertanya dengan ragu, "Apakah Anda sudah menguasai metode mengendalikan energi Anda sendiri? Apa energi kelabu Anda?" Oscar berkata, "Saya belum menemukan di mana itu sangat mudah. Energi saya sangat aneh. Begitu saya merasakan energi di tubuh Anda, saya akan merasa sangat nyaman. Perasaan krisis yang terjadi pada kekuatan mental Anda telah mengambil saya dari bangun selama pelatihan, dan saya membantu Anda dengan cara. Saya menemukan bahwa energi saya tidak seperti kekuatan magis Anda, tetapi dibentuk oleh kombinasi energi dan kekuatan spiritual yang mirip dengan kekuatan magis. Saya tidak yakin sampai saya berlatih lebih banyak."
Petik 2. Nian Bing berkata tanpa daya, "Oke, kamu bisa terus tidur, kakak, dan bekerja keras untuk mengembangkan kemampuanmu. Aku harap kamu tidak akan berbicara lagi lain kali." Oscar tersenyum dan berkata, "Itu sulit dikatakan. Emosi Anda sangat mengasyikkan sekarang. Ketika Anda terlalu bersemangat, saya mungkin akan bangun lagi. Siapa yang akan membiarkan kita berbagi tubuh?" Nian Bing membenci, "Kamu melakukannya dengan sengaja. Aku akan membuka titik akupuntur Kikiao untukmu untuk membentuk kembali tubuhmu dan mengeluarkanmu." Bahkan, dia masih bersyukur bahwa Oscar membantunya pada saat kritis, tetapi siapa yang mau menonton pertempuran di sebelah seseorang ketika mereka intim dengan wanita tercinta mereka? Oscar berhenti bicara, dan sepertinya sudah tertidur lagi. Nian Bing mencium dahi Long Ling dengan ringan dan dengan hati-hati meletakkannya di ranjang untuk membuatnya tertidur. Setelah mengambil kursi dan duduk, Nian Bing mengubah semua jenis pikiran. Hari ini, untuk Linger, dia secara impulsif membuat kontrak perjudian dengan Long Zi, dan karena dia sudah membuatnya, dia tidak bisa lagi menyesalinya, tetapi seperti yang Long Zi katakan, bagaimana dia bisa mempengaruhi situasi politik seluruh kekaisaran bulan es? Untuk membantu pangeran besar atau kedua itu jelas merupakan pilihan terbaik, mereka sudah memiliki kekuatan. Tapi, sungguh membantu mereka, bisakah mereka dikontrol sendiri? Itu benar-benar tampak mustahil. Bunuh Yan Yun. Ini tidak terlalu sulit, tetapi, membunuhnya, sangat mungkin bahwa penyihir-penyihir akan terlibat, dan Linger akan terpengaruh, yang benar-benar tidak diinginkan. Pada saat itu, Long Zi tidak akan mengenali dirinya sendiri. Ingin dia memberikan Linger kepada dirinya sendiri dengan tulus, maka dia harus membantunya mencapai keinginannya. Apa yang harus saya lakukan? Memikirkan hal itu, Nian Bing tiba-tiba muncul sosok yang akrab. Dia hanya dia. Meski agak tak berdaya, dia harus membuat pilihan. Setidaknya, dia yakin bahwa orang yang ingin dia bantu benar-benar dapat dipercaya. Orang yang diingat oleh Nian Bing adalah Pangeran ke-7 Yan Feng yang tidak memiliki kekuatan di kerajaan Bing Yue, Krisan Yan yang pernah membuat Nian Bing nyaris muntah. Meskipun orientasi nama keluarganya membuat Nian Bing bergidik, Nian Bing percaya bahwa ia adalah teman yang bisa dipercaya. Jika Anda membantunya melangkah ke tahta kerajaan es bulan, itu jelas merupakan pilihan terbaik, maka ia akan memintanya untuk mengurus persatuan penyihir, ia tidak akan menolak. Namun, muncul pertanyaan, meskipun Yan Feng juga salah satu pangeran, tetapi kekuatannya terlalu buruk, dan ia memiliki hobi yang sedemikian spesial, orang luar mungkin tidak tahu. Tetapi bagaimana mereka tidak bisa tahu di dalam keluarga kerajaan? Terlalu sulit untuk menjadikannya raja. Sama sekali tidak cukup untuk mengandalkan diri sendiri. Memikirkan hal ini, Nian Bing memikirkan teleportasi, memikirkan kekuatan yang bisa ia gunakan. Satu hal yang Long Zi keliru, sekarang Nian Bing bukan lagi manusia, kekuatan tersembunyi yang dimilikinya tidak terbayangkan oleh Long Zi. Hanya naga api Raja Galamandis, telah mencapai tingkat pengorbanan Dewi Es, belum lagi, ia masih memiliki teman, tidak sulit meminta bantuan teman. Galamandis, Hilard dan kakeknya melintas dalam benaknya satu persatu, dan Nian Bing terus memikirkan apa yang harus dia lakukan di masa depan. Memikirkan hal ini, dia berjalan keluar dari kamar Long Ling dan diam-diam meninggalkan penyihir-penyihir. Titik yang paling memuaskan dari energi bawaan adalah kemampuan pemulihan diri sendiri, tidak perlu berlatih dengan sengaja. Dan kekuatan sihir yang dikonsumsi serta kekuatan spiritual akan berangsur-angsur pulih, terutama dengan bantuan Tianyan. Anda dapat dengan cepat mengembalikan ke kondisi terbaik. Berjalan di sepanjang jalan, segera, Nian Bing datang ke sebuah toko dan berhenti. Ini adalah toko yang menjual berbagai barang ajaib. Toko ini berukuran sedang dan tidak menonjol di jalan. Memasuki toko, Nian Bing melihat sekeliling. Pada saat ini, tidak ada tamu lain di toko. Seorang pelayan telah menyambutnya. "Tuan, apa yang Anda inginkan?" Nian Bing berkata dengan acuh tak acuh, "Singa Gempa Yangon." Pelayan itu menyalakan lampu aneh, mengangguk dan berkata, "Hal-hal yang Anda inginkan sangat berharga. Ikuti saya ke aula belakang." Setelah melewati konter dan memasuki pintu kecil, pelayan itu tidak banyak bicara, mengetuk dinding samping dengan berirama. Dengan bunyi klik, pintu gelap terbuka, dan tangga sempit panjang mengarah ke tanah.
Pelayan itu mengangguk pada Nian Bing, tanpa ragu-ragu, Nian Bing segera menuruni tangga. Pintu di belakangnya tertutup secara alami, tanpa meninggalkan jejak, dan memasang wajah tersenyum. Yongdao yang sempit dan panjang dilapisi dengan batu permata ajaib biasa di kedua sisi. Batu permata ini memberikan cahaya redup ke Yongdao. Sekitar 20 meter ke bawah, setelah memutar 2 belokan, Nian Bing datang ke kamar batu bawah tanah. Di sudut, suara dingin terdengar, Lion mengguncang Yangon. Nian Bing tidak melihat ke arah itu dan berkata dengan tenang. Benua Flaming. Melalui Tianyan, dia jelas merasa bahwa setidaknya ada 4 orang di ruangan batu kecil ini, yang masing-masing tidak lemah, tetapi napas mereka tersembunyi dengan sangat baik. Sosok keluar dari sudut. Pria itu berpakaian hitam, dengan rambut hitam pendek, dan memiliki tubuh sedang. Dia adalah jenis orang biasa yang tidak bisa dikenali di antara kerumunan. Namun, cahaya di matanya tidak biasa, dengan sedikit rasa dingin di dataran. Cahaya menyala di mataku dan menatap Nian Bing dengan cermat. Nian Bing juga menatapnya diam-diam. Manusia berpakaian hitam tolong minta utusan untuk menunjukkan tokennya. Cahaya tangan kiri Nian Bing berkedip gelombang CDN, gelombang singa merah yang diukir halus berwarna merah delima muncul. Pria berkulit hitam itu jelas tertegun. Segera setelah itu, dia segera berlutut dengan hormat dan dengan hormat berkata, lihat pemimpinnya. Nian Bing juga sedikit bingung, Tuan, apakah Anda mengatakan saya tuannya? Lelaki berkulit hitam itu berkata dengan tegas, ya, saya mengenali singa tetapi bukan orangnya. Singa darah hanya bisa dipegang oleh pemimpin. Anda memiliki token, itu adalah pemimpin kita. Bawahannya adalah darah es dan salju di bawah gereja singa es di bawah singa darah. Petik 2. Nian Bing mengambil napas dalam-dalam dan berkata, kamu bangun. Segera setelah meninggalkan kota Dutian, Pangeran Rong pernah berbicara dengan dia. Karena Nian Bing berjanji untuk mengambil alih Pangeran Rong untuk melindungi seluruh keluarga Rong di masa depan. Kata Pangeran Rong kepada dia adalah rahasia yang hanya bisa diketahui oleh kepala keluarga. Itulah kekuatan bawah tanah Rongjia di seluruh benua Yangon. Hal ini hanya diketahui oleh Pangeran Rong. Kekuatan bawah tanah ini telah terbentuk selama ribuan tahun. Pangeran Rong tidak memberitahu Nian Bing seberapa besar kekuatan bawah tanah ini, tetapi ia dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa kekuatan bawah tanah ini disebut agama singa darah. Dan para anggotanya tidak boleh digunakan. Khawatir tentang kesetiaan, dan Ruby Lion adalah tanda. Selama singa mengkonfirmasi identitasnya dan mengeluarkan perintah, afiliasi singa darah akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikannya. Bab 136 CDN. Singa darah. Namun, Pangeran Rong tidak memberitahunya bahwa singa Ruby itu mewakili sang pemimpin. Melihat darah berlutut di depannya, Ning Bing berkata dengan tenang, kamu bangun. Blood berdiri dan dengan hormat berkata, Guru, bolehkah saya bertanya pada singa iblis? Ngomong-ngomong, ada sedikit kesedihan di matanya. Singa ajaib mengacu pada Pangeran Rong. Pangeran Rong memberitahu Nian Bing bahwa dalam pengajaran singa darah, ada orang yang bekerja di berbagai industri. Setiap orang hanya memiliki nama kode dalam pengajaran dan tidak memiliki nama asli. Kode namanya adalah singa ajaib. Nian Bing mengerti arti darah dan berkata, iblis baik-baik saja, tetapi dia menyerahkan perintah singa darah ini kepada saya. Saya pikir saya sudah mengerti artinya sekarang. Mulai sekarang, saya adalah pemimpin agama singa darah. Titik. Petik 2. Darah tampak masam dan berkata, tolong minta Tuhan menunjukkan kepadamu kode itu, aku akan memberikannya kepada saudara-saudara di setiap cabang dan bendera sesegera mungkin. Aku akan menunggu guru mengirimiku kapan saja. Cahaya menyala di mata Nian Bing dan berkata, nama kode saya adalah Baifa. Singa iblis tidak memberitahu saya banyak tentang urusan agama ini. Sekarang Anda pertama kali memperkenalkan saya pada agama singa darah. Darah mengangguk dan berkata, setelah pendirian agama ini selama 1364 tahun, sistem agama ini keras dan semuanya mengikuti perintah. Penguasa tertinggi adalah pemimpin yang memegang perintah singa darah. Sebelum kematiannya, dia mewariskan Ordo Singa Darah dan mengirim pesan ke gereja Singa Darah, gereja tertua tertinggi di gereja ini untuk konfirmasi, kalau Ordo Singa Darah dicuri.
Ini dikelola bersama oleh 7 penatua, di mana 500 penjaga darah adalah elit dari elit ini. Dan mereka bertanggung jawab untuk beberapa operasi khusus yang paling sulit. Instruktur terlibat dalam berbagai industri di daratan. Selain Aula Singa Darah, ada juga paralel 5 kebohongan. Dinamai menurut 5 kerajaan adalah Gereja Huarong, Gereja Langmu, Gereja Bingyue, Gereja Kilu, dan Gereja Oran. Ada bendera di bawah 5 gereja, dan masing-masing bendera bertanggung jawab untuk sebuah kota terlepas dari ukurannya. Jumlah orang di bawah panji-panjinya juga bervariasi sesuai dengan ukuran kota. Mengambil bendera salju dan es di tangan saya sebagai contoh, ada 267 anggota termasuk 109 personel tempur. Para anggota gereja ini memiliki gelar yang berbeda sesuai dengan tingkat yang berbeda. Pemimpin adalah satu-satunya tingkat singa darah. Di bawah pemimpin, penatua juga dikenal sebagai penatua singa emas. Berikutnya adalah ruang utama dari 5 aula, yang juga merupakan tingkat singa perak. Selanjutnya, tuan bendera kita adalah tingkat singa merah. Semua pejuang kecuali penjaga darah dari aula singa darah, menurut kekuatan dibagi menjadi 7 tingkat: merah, oranye, kuning, hijau, biru, dan ungu dari tinggi ke rendah di antara mereka. Kecuali Master Bendera Singa Merah memiliki kontribusi khusus untuk pengajaran ini, ia setidaknya harus mencapai kemampuan tingkat pertempuran kuning. Baik tuan dan tua-tua harus mencapai kemampuan tingkat merah. Kemampuan tingkat merah setara dengan Martial Sein atau Magister Realem, dan tingkat ungu terlemah setara dengan kekuatan Master Pedang. Tanpa kekuatan Master Pedang, Anda tidak bisa menjadi seorang pejuang. Dikatakan bahwa kekuatan kombatan dalam pengajaran ini lebih detail. Petik 2. Setelah mendengarkan pengenalan darah, Nian Bing tidak bisa membantu tetapi terkejut. Awalnya, ia berpikir bahwa agama singa darah ini hanya jaringan intelijen dalam gelap, tetapi sekarang tampaknya agama singa darah tidak sesederhana jaringan intelijen. Kekuatan Rongjia yang bersembunyi di kegelapan tidak lebih lemah daripada namanya. Kakek memberi dirinya posisi pemimpin singa darah untuk dirinya sendiri. Jika kekuatan singa darah mengajar tuan tingkat merah adalah tingkat Wusheng, apa artinya itu? 5 Hallmaster dan 7 tetua semuanya adalah Wusheng, Tuhan, kehabisan 12 Wusheng, ditambah singa darah mengajar di kekuatan seluruh benua benar-benar mengerikan. Awalnya, dia tidak percaya mendukung Yan Feng untuk naik tahta raja. Dengan dukungan agama singa darah, dia segera memahami nama keluarga. Melihat mata Nian Bing yang berubah, darahnya batuk dan berkata, "Tuan, apa lagi yang Anda inginkan?" Nian Bing berpikir sejenak dan mengangkat perintah singa darahnya. "Lewati aku untuk memesan, dalam waktu sesingkat mungkin, mentransfer tuan dari pejuang singa darah di atas tingkat hijau ke 80% ke ibu kota kerajaan Bulan Es." Kota Bulan Es dan 7 tetua ditransfer ke kota Bingyue pada saat yang sama, menunggu pesanan. Nama kode untuk operasi ini adalah mengubah langit. Petik 2. Ketika saya mendengar bahwa Ning Bing harus memobilisasi begitu banyak orang, darah tidak bisa membantu tetapi mengejutkan. "Tuan, apakah Anda benar-benar ingin mengirim begitu banyak orang?" Nian Bing tidak menjawab, dan melanjutkan. Pada saat yang sama, menggunakan jaringan informasi pendidikan ini untuk mengumpulkan segala sesuatu tentang para pangeran kekaisaran Ice Moon, pengumpulan data langsung ke kota Ice Moon. Dan segera aku akan pergi ke bendera Ice Moon untuk melepaskan perintah selanjutnya. Petik 2. Darah merasakan sedikit rasa dingin yang memancar dari Nian Bing, dan dengan hormat berkata, "Bawahan mematuhi perintah." Nian Bing memperhatikan dengan seksama darah itu dan berkata, "Katakan padaku perintah-perintah ini kepada singa iblis untuk belajar. Kamu mengirim 2 orang yang cakap untuk mengikutiku, dengan tepukan 3 kali, selalu menungguku untuk mengirim." "Ya, pemimpinnya." "Oke, aku akan menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin. Aku akan pergi dulu." Setelah darah secara pribadi mengirim Nian Bing keluar dari toko item sihir, dia kembali ke ruang rahasia dan berkata dengan suara berat, "Kemarilah." Sebuah bayangan tampak muncul dari dinding, berlutut di atas satu lutut di depannya, dan dengan hormat berkata, "Ketua Panji." Blood berkata, "Kirim 2 saudara tingkat hijau untuk mengikuti pemimpin dan selalu mendengarkan misinya."
Anda secara pribadi melakukan perjalanan untuk pergi ke Aula Singadara dan melaporkan semua yang terjadi di sini kepada para penatua, termasuk perintah pemimpin. Silakan tanyakan semuanya untuk menentukan judul. Anda harus terlebih dahulu mengkonfirmasi identitas pemimpin. Saya pikir orang ini agak aneh. Saya tidak bisa merasakan napas padanya, seolah-olah itu orang biasa. Rambut putih, haruskah ada pemimpin muda seperti itu? Dia tidak menemukannya, hanya di sudut dinding, cahaya perak samar dan bayangan berlalu diam-diam. Berdiri di jalan, senyum ringan muncul di wajah Nian Bing, dan dia berkata pada dirinya sendiri, berpikir hati-hati, kamu layak menjadi pemimpin bendera. Periksa, karena kakek mengajari saya Singadara, semuanya seharusnya saya sudah mengaturnya. Sepertinya saya benar-benar ingin melihat para pemimpin agama ini sesegera mungkin. Kekuatan yang sangat besar, di masa depan, mereka akan menjadi mata saya. Petik 2. Ketika Nian Bing kembali ke Longling siang, Longling masih tidur, wajahnya yang tertidur masih sangat cantik, dan ada sedikit kepuasan di wajahnya yang lembut dan cantik. Nian Bing membantunya menarik selimut, dan kemudian berjalan keluar ruangan untuk menemukan Longzi. Guru, bisakah aku masuk? Nian Bing mengetuk pintu Longzi. Suara Longzi datang dari ruangan, masuk. Mendorong pintu masuk, Nian Bing berjalan ke ruangan tempat Longzi tinggal. Ini bukan pertama kalinya dia datang ke sini, tetapi setiap kali dia datang ke sini, dia tidak bisa tidak mengagumi desakan Longzi. Selain kasur untuk meditasi di ruangan ini tidak ada apapun di luar. Untuk meningkatkan sihirnya, Longzi berlatih keras hampir setiap hari. Nian Bing berjalan menyeberang dari Longzi dan duduk langsung di tanah. Guru, saya pergi ke King Fengzai sebelum saya kembali hari ini. Paman Sueji ingin mengundang kami makan malam di malam hari. Longzi menjawab apa yang tidak ditanyakan, apa bidangmu? Nian Bing tersenyum sedikit dan berkata, saya menyebutnya alam Tianyan. Longzi menghela nafas tanpa diduga tahun-tahun kerja kerasku tidak sebagus pendatang baru yang hanya berlatih sihir selama 10 tahun. Sepertinya aku benar-benar tua. Melihatnya pada saat yang sama, tetapi juga mengurangi ambisinya untuk mengembangkan penyihir-penyihir. Nian Bing Dao, guru, terkadang terlalu gigih mungkin bukan hal yang baik. Mungkin Anda akan berpikir bahwa hal yang paling berharga bagi Anda adalah serikat pekerja, sebenarnya Anda salah. Bagi Anda, hal yang paling berharga adalah Linger Kaya. Jika Anda menggunakan hal-hal yang paling berharga dengan imbalan kemakmuran serikat, apakah Anda pikir itu benar-benar layak? Sebenarnya, Anda tidak perlu berkecil hati. Meskipun kekuatan sihir saya telah memasuki pintu magister, masih ada perbedaan dengan Anda. Kesenjangan kecil alasan mengapa saya bisa memenangkan Anda hari ini, pisau 7 pegangan saya telah memainkan peran penting. Jika Anda tidak menggunakannya, tidak mudah bagi saya untuk mengalahkan Anda berdasarkan bidang bawaan. Tingkat keterampilan kontrol yang sama akan menjadi kemenangan. Kunci negatif. Sepertinya Anda mengabaikan aspek ini. Petik 2. Ada senyum di wajah Longzi. Saya harus mengakui bahwa Anda jenius. Saya hampir yakin bahwa Anda akan menjadi magister berikutnya di daratan. Meskipun Dewi Es dan Salju adalah pendeta yang kuat, dia juga seusia Anda. Saya tidak memiliki hasil Anda saat ini. Saya bangga dengan Anda ketika saya membaca es. Namun, pikiran saya tidak akan berubah. Saya akan memberi Anda 3 bulan. Jika Anda tidak dapat melihat beberapa hasil dalam 3 bulan, maka, dan kamu tahu sendiri. Petik 2. Nian Bing berdiri dan berjalan ke pintu sambil berkata, Guru, saya bukan orang baik. Dalam 3 bulan ini, saya akan melakukan yang terbaik. Tetapi jika saya gagal, maka saya tidak akan membiarkan Linger menikahi 5 pangeran. Di malam hari, minta guru untuk pergi ke King Fengzai bersama kami. Saya belum mencicipi kerajinan guru dalam waktu yang lama. Petik 2. Ketika Longzi terkejut, Nian Bing telah berjalan keluar dari ruangan. Ia jelas merasa bahwa peluang pembunuhan yang kuat keluar dari tubuh Nian Bing pada saat itu. Sentimen pembunuhan tidak diarahkan padanya, dan orang dapat membayangkan bahwa itu diarahkan pada. Makan malam King Fengzai berakhir dalam suasana yang tenang dan harmonis. Selama jamuan makan, hal yang paling membahagiakan adalah roh naga.
Duduk di samping Nian Bing, dia makan dengan sangat manis, dan dia sudah lama tidak bahagia. Muncul padanya lagi. Sue Jing muncul dengan tenang. Dia duduk di sisi lain dari naga roh dan makan dengan damai. Dia tidak melihat Bing dan Galamandis. Seolah tidak ada yang terjadi pada Longzi, mereka berbicara dan tertawa dengan Sue Ji, Ming Yuan dan Ming Hui juga menghadiri makan malam. Penampilan Nian Bing membuat mereka bersemangat. Dan ketiganya membahas keterampilan memasak masing-masing. Tidak ada keuntungan kecil. Guru, saya ingin tinggal di King Fengzai selama beberapa hari. Setelah 2 hari, saya akan pergi ke Bingyue Cheng untuk melihat keterampilan memasak di sana, kata Siang Longzi sambil tersenyum. Longzi belum menjawab, tetapi Longling cemas. Nian Bing, kamu telah kembali. Bagaimana kamu tidak bisa kembali ke serikat? Nian Bing meremas tangan kecil lembut Longling di bawah meja. Melalui peran kekuatan spiritual dan jiwa, suaranya berdering langsung di hati Longling, apakah kamu tidak takut aku memakanmu di malam hari? Wajah Longling Kiao tiba-tiba memerah. Kamu. Melihat wajahnya yang malu-malu, Nian Bing benar-benar ingin kembali bersamanya dan memakannya, tetapi berpikir bahwa dia masih memiliki banyak hal untuk dilakukan, dia hampir tidak menekan pikiran di dalam hatinya. Linger, aku akan bekerja keras untuk masa depan kita mulai sekarang. Longling menunduk dan berhenti berbicara. Longzi menatap putrinya dengan heran, dan berkata, "Yah, Lao Sue yang tinggal di sini memang lebih nyaman daripada serikat pekerja." Longling dengan enggan pergi bersama Longzi. Sue Jing bahkan meminta untuk mengirim Nian Bing dan Galamandis kembali ke kamar. Ketiganya berjalan di lingkungan King Fengzai yang elegan. Ketika mereka datang ke Nian Bing dan Gala ketika Mandis tinggal di luar abode, Sue Jing berhenti dan berkata dengan suara yang dalam, "Apa itu naga? Silakan kembali dulu. Aku punya sesuatu untuk dikatakan dengan Nian Bing." Galamandis membeku sesaat, tidak puas dan berkata, "Aku dipanggil naga api, bukan naga." Sue Jing berkata dengan marah, "Naga api, ayo pergi. Anda kembali dulu." Nian Bing Dao, Sue Jing, katakan saja apa-apa. Kakak Long bukan orang luar. Sue Jing menggigit bibir bawahnya dan berkata, "Apakah kamu benar-benar menyukai Linger?" Nian Bing mengangguk dengan tegas. Sue Jing menarik napas dalam-dalam dan sepertinya memutuskan seperti apa, "Baiklah, Anda harus memperlakukan Linger dengan baik. Bagi Linger, bisnis kami sebelumnya baik-baik saja. Tetapi jika Anda berani minta maaf padanya, jangan salahkan saya karena tidak ramah." Petik 2. Nian membeku sesaat dan menatap Sue Jing dengan tatapan bingung. Sue Jing tersipu ketika dia melihat, "Apa yang kamu lihat? Aku belum melihat wanita cantik. Bagaimana kabarmu, pria-pria busuk, dibandingkan dengan saudara perempuan kita?" Saya sudah selesai berbicara, hanya ingat saja. Setelah selesai berbicara, dia langsung berbalik dan lari. Melihat sosok Sue Jing yang pergi, Nian Bing yakin bahwa mustard di antara dirinya dan dirinya sendiri benar-benar telah menghilang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Wanita, binatang yang benar-benar berubah-ubah. Galamandis pura-pura marah, "Kamu tidak boleh mengatakan bahwa dia adalah binatang." Nian Bing tersenyum dan berkata, "Jika dia bukan binatang, bagaimana dia bisa bersamamu?" Ketika Galamandis mendengar ini, wajahnya tiba-tiba ambruk. "Aku berkata kakak. Kau mengatakan apa yang harus aku lakukan sekarang?" Tentu saja, Nian Bing tahu apa yang dia maksud dan tersenyum, "Jangan khawatir, aku tidak tahu emosi Sue Jing, kita hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. Karena kamu benar-benar menyukainya, tidak peduli waktu, jadi baiklah, saya akan berbicara dengan Paman Sue Ji besok dan membiarkan Anda mengumpulkan Sue Jing sebagai siswa." Petik 2. Mata Galamandis hampir memelototi, dan suaranya naik oktav, "Apa? Kau biarkan aku menerimanya sebagai murid?" Nian Bing menerima begitu saja. "Jika Anda tidak bisa dekat dengannya, mengapa Anda mendapatkan hatinya? Hanya dengan lebih banyak kontak dan lebih banyak pemahaman Anda dapat memiliki kesempatan. Lebih penting lagi, Anda perlu membiarkan dia memahami seberapa kuat Anda." Tetapi namun, Pangeran Rong tidak memberitahunya bahwa singa rubi ini mewakili identitas pemimpin. Melihat darah berlutut di depannya, Ning Bing berkata dengan tenang, "Kamu bangun."
Darah berdiri dan dengan hormat berkata, "Guru, boleh saya bertanya kepada singa iblis?" Omong-omong, ada sedikit kesedihan di matanya. Singa ajaib mengacu pada Pangeran Rong. Pangeran Rong memberitahu Nian Bing bahwa dalam pengajaran singa darah, ada orang yang bekerja di berbagai industri. Setiap orang hanya memiliki nama kode dalam pengajaran dan tidak memiliki nama asli. Kode namanya adalah singa ajaib. Nian Bing mengerti arti darah dan berkata, "Iblis baik-baik saja, tetapi dia menyerahkan perintah singa darah ini kepada saya. Saya pikir saya sudah mengerti artinya sekarang. Mulai sekarang, saya adalah pemimpin agama singa darah." Petik 2. Darah tampak masam dan berkata, "Tolong minta Tuhan menunjukkan kepadamu kode itu, aku akan memberikannya kepada saudara-saudara di setiap cabang dan bendera sesegera mungkin. Aku akan menunggu guru mengirimiku kapan saja." Cahaya menyala di mata Nian Bing dan berkata, "Nama kode saya adalah Baifa. Singa iblis tidak memberitahu saya banyak tentang urusan agama ini. Sekarang Anda pertama kali memperkenalkan saya pada agama singa darah." Darah mengangguk dan berkata, "Setelah pendirian agama ini selama 1364 tahun, sistem agama ini keras dan semuanya mengikuti perintah. Penguasa tertinggi adalah pemimpin yang memegang perintah singa darah. Sebelum kematiannya, dia mewariskan Ordo Singa Darah dan mengirim pesan ke gereja Singa Darah, gereja tertua tertinggi di gereja ini untuk konfirmasi, kalau Ordo Singa Darah dicuri. Ini dikelola bersama oleh 7 penatua, di mana 500 penjaga darah adalah elit dari elit ini. Dan mereka bertanggung jawab untuk beberapa operasi khusus yang paling sulit. Instruktur terlibat dalam berbagai industri di daratan. Selain Aula Singa Darah, ada juga paralel 5 kebohongan. Dinamai menurut 5 kerajaan, adalah Gereja Huarong, Gereja Langmu, Gereja Bingyue, Gereja Qilu, dan Gereja Oran. Ada bendera di bawah 5 gereja, dan masing-masing bendera bertanggung jawab untuk sebuah kota terlepas dari ukurannya. Jumlah orang di bawah panji-panjinya juga bervariasi sesuai dengan ukuran kota. Mengambil bendera salju dan es di tangan saya sebagai contoh, ada 267 anggota, termasuk 109 personel tempur. Para anggota gereja ini memiliki gelar yang berbeda sesuai dengan tingkat yang berbeda. Pemimpin adalah satu-satunya tingkat singa darah, di bawah pemimpin, penatua juga dikenal sebagai penatua singa emas. Berikutnya adalah ruang utama dari 5 aula, yang juga merupakan tingkat singa perak. Selanjutnya, Tuan Bendera. Galamandis tersenyum pahit, "Tapi apa yang Sueji tidak suka sama sekali, bisakah kamu setuju?" Nian Bing tersenyum dan berkata, "Kalau begitu terserah saya. Anda tidak bisa mengejar gadis, tapi bukankah itu masih bagus? Jangan lupa, Anda adalah Raja Naga Api Galamandis yang hebat. Saya akan tetap di sini paling banyak. Dalam 2 hari, Anda akan pergi ke kota Bingyue. Selama waktu ini, Anda harus memupuk hubungan Anda dengan Suejing. Anda harus ingat bahwa Anda tidak harus terburu-buru melakukan pekerjaan Anda terlebih dahulu, setidaknya dapatkan ayah mereka." Kepercayaan dan niat baik perempuan itu dapat melanjutkan langkah berikutnya. Apakah Anda bisa berhasil atau tidak tergantung pada Anda sendiri. Selama waktu ini, saya harus menyusahkan kakak lelaki saya untuk membantu saya melindungi beberapa roh. Diam dengan sengaja. Pada saat yang sama, dia juga memiliki hati yang buruk untuk Linger. "Aku akan menyusahkanmu jika aku pergi." Petik 2. Galamandis tertawa dan berkata, "Kalian mengejar cewek benar-benar memiliki 2 kata, hanya mengirim seorang gadis Phoenix, dan ini keluar berlama-lama. Saya belum punya waktu untuk bertanya kepada Anda ketika saya makan di malam hari, berlama-lama ini gadis itu terlihat bagus juga. Tapi apakah Anda pikir Anda tidak bisa melakukan keduanya? Bisakah mereka setuju? Apakah Anda takut mereka akan membalikkan toples cuka?" Petik 2. Nian Bing tersenyum sedikit dan berkata, "Aku memberitahu Feng Nu tentang benda Linger, dan Linger tahu keberadaan Feng Nu. Bagiku, aku tidak bisa melepaskan siapapun sekarang." Omong-omong, wajahnya senyumnya berubah menjadi senyum pahit. Dia sendiri tidak tahu seperti apa Long Ling dan Feng Nu di masa depan. Kembali di kamar, Nian Bing duduk di tempat tidur dan mulai bermeditasi. Sementara bermeditasi, dia memikirkan apa yang terjadi hari ini, dan meluruskan pikirannya.
7 bola energi fisik sihir di dalam tubuh menyerap unsur-unsur sihir di udara setidaknya 3 kali lebih cepat daripada penyihir biasa melalui efek gas bawaan. Dia baru saja memasuki ranah magister, dan dia harus lebih terkonsolidasi untuk memperkuat kekuatannya. Pagi-pagi keesokan paginya, setelah makan pagi, Nian Bing menemukan Sue Ji sendirian dan meminta untuk berbicara dengannya. Sue Ji siap menerima dan membawanya langsung ke ruang belajar. Paman Sue, saya mencari Anda hari ini untuk berbicara dengan Anda tentang Brotherlong. Sue Ji mengerutkan kening begitu Nian Bing ingin mengatakan pada dirinya sendiri tentang Galamandis. Nian Bing, segala sesuatu yang lain mudah untuk dikatakan. Tapi aku benar-benar tidak dapat diterima oleh Long Huo. Jingga tidak Anda akan menyukainya, jadi Anda tidak perlu mengatakan lebih banyak. Petik 2. Nian Bing tersenyum sedikit dan berkata, meskipun saya tidak tahu persis di mana Brotherlong telah menyinggung Anda, apa yang akan saya sampaikan kepada Anda hari ini bukanlah masalah emosional. Lagi pula, dalam hal perasaan, 2 emosi diperlukan. Yue, tidak ada cara untuk memaksanya. Karena Sue Jing tidak bermaksud seperti itu untuk saudara Long, bagaimana saya bisa membuat Anda malu? Petik 2. Sue menatap jalur es dengan sedikit terkejut, jadi apa maksudmu? Nian Bingdao, Anda juga harus melihat bahwa Brotherlong sangat kuat, dan dia juga mempraktikkan kesombongan nama api. Bahkan, yang lain sangat baik, hanya karena mereka terlalu menyukai Sue Jing, mereka akan melakukan kekasaran. Saya di sini untuk meminta maaf kepada Anda untuknya. Saya akan pergi ke kota Bingyue besok. Agak merepotkan untuk membawa Brotherlong. Saya ingin dia tinggal di sini dan menunggu saya, tetapi Brotherlong tidak ingin makan putih di sini. Minumlah, saya telah berdiskusi dengannya, jika Anda mau, Anda dapat meminta Brotherlong untuk mengajar Sue Jing beberapa seni bela diri. Tentu saja, saya meyakinkan Anda bahwa dia tidak akan pernah melibatkan Sue Jing lagi, hanya ajarkan seni bela dirinya. Petik 2. Sue sangat tersenyum. Nian Bing, anakmu berkata dengan tidak enggan, apakah ini masih memberi mereka kesempatan? Nian Bing berkata dengan acuh tak acuh, Paman Sue, mungkin Anda merasa baik tentang 5 pangeran, tetapi saya harus memberitahu Anda sesuatu, 5 pangeran telah melamar Tuan Longzi. Apa? Sue Ji kaget, kurasa Linger tidak baik denganmu. Cahaya dingin melintas di mata Nian Bing dan berkata, tentu saja aku tidak akan membiarkan Linger menjadi korban perkawinan politik. Jadi, aku masih harus melakukan banyak hal. Aku katakan kepadamu, aku hanya ingin kau tahu bahwa kelima pangeran itu tidak adalah bermanfaat bagi Sue Jing untuk mempercayakannya seumur hidup. Kali ini, bahkan jika Anda memberi Brotherlong kesempatan, ia benar-benar hanya mengajarkan Sue Jing beberapa seni bela diri. Setelah mengatakan itu, ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, saudaraku Long ada di sini dalam hal kekuatan, saya khawatir seluruh benua tidak akan dapat menemukan beberapa. Tidak masalah apapun yang dialami King Fengzai, selama dia ada di sana, saya percaya bahwa masalah ini akan hilang secara alami. Petik 2. Setelah mendengar petunjuk samar dari Nian Bing dan pemahaman sebelumnya tentang Galamandis, Sue hanya bisa bergerak berkata, baiklah, kalau begitu aku akan percaya sekali. Tapi kamu harus menjelaskannya kepada bocah Long Huo, dia hanya mengajar Jingger untuk berlatih seni bela diri. Petik 2. Nian Bing tersenyum sedikit dan berkata, Anda dapat yakin bahwa Brotherlong tidak akan mengacaukan lagi. Meninggalkan King Fengzai, Nian Bing berjalan ke sudut tak berawak dan membanting tangannya dengan 2 tangan. Tiba-tiba, 2 sosok abu-abu muncul diam-diam di sampingnya tanpa mengeluarkan suara. Nian Bing berkata dengan acuh tak acuh, katakan pada darah bahwa besok aku akan pergi ke kota Bingyue, orang-orang Bing Sueki tidak harus lewat dan selalu memperhatikan 5 pangeran kekaisaran Bingyue yang tinggal di kota ini, jika ia memiliki sesuatu yang tidak kondusif untuk tindakan serikat penyihir. Anda harus melindungi Miss Longling, katanya dengan cepat, dan segera berjalan ke jalan utama dan berjalan menuju serikat penyihir. 2 sosok abu-abu terpisah satu sama lain dan terbang menjauh, sementara yang lainnya masih mengikuti Nian Bing jauh.
Sebelum berjalan ke pintu persatuan penyihir, Nian Bing melihat bahwa Long Ling berdiri di luar persatuan, melihat ke arahnya sendiri. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa hangat untuk sementara waktu. Dibandingkan dengan Long Ling, Feng Nu lebih mudah dibaca, Feng Nu lebih mudah dibaca, Feng Nu punya miliknya sendiri gagasan dan pengejaran. Tapi Long Ling hanya memiliki dirinya di dalam hatinya, dan perasaan ketergantungan seperti itu bukanlah yang dimiliki Feng Nu. Dia juga kekasihnya, tetapi Feng Nu dan Long Ling merasa sangat berbeda dengannya. Dengan sedikit senyum Nian Bing berjalan dengan cepat dan Long Ling mengambil tangan besarnya tanpa peduli. Sudah terlambat, matahari akan berjemur di bawah sinar matahari. Long Ling hari ini jelas jauh lebih baik daripada kemarin. Wajah Kiao sedikit lebih kemerahan, dan mata Nian Bing penuh sukacita. Gadis bodoh, tidak terlalu jauh dari King Feng Zai ke sini. Aku harus berjalan sebentar. Bagaimana kamu bisa berlari keluar dan menungguku? Long Ling menunduk dan berkata, aku khawatir kamu tiba-tiba menghilang, jadi aku menunggumu di sini. Bagaimana mungkin? Aku masih tidak tahan semangatku. Seperti yang mereka katakan, keduanya berjalan bergandengan tangan ke serikat. Para penyihir muda yang berjaga memandangi pria dan wanita mereka yang cantik, dan mata mereka penuh dengki. Sambil berjalan, Long Ling menghela nafas. Nian Bing, pada kenyataannya, kadang-kadang aku tidak tahu siapa kamu selalu memiliki begitu banyak rahasia, kamu tahu. Kamu selalu memberiku perasaan gelisah seperti ini. Saya memiliki kontradiksi di hati saya. Saya benar-benar takut Anda tidak menginginkan saya lagi. Lalu, matanya memerah. Nian Bing tidak buru-buru menjelaskan, mengepalkan tangan kecil Long Ling, dan berbisik, Linger, aku selalu menyebabkan terlalu banyak masalah untukmu. Hari ini aku datang untuk menceritakan semuanya tentang diriku, termasuk saya belum memberitahu Anda apapun tentang semua pengalaman saya. Tidak perlu ada rahasia antara Anda dan saya. Mungkin, maka Anda akan memiliki kepercayaan pada saya. Petik 2. Long Ling berhenti dan menatap Nian Bing. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu dikatakan. Nian Bing, aku percaya padamu. Kamu seharusnya punya milikmu sendiri. Tidak ada seorang pun di samping Nian Bing yang menyeret roh naga, mencium dahinya dengan lembut, dan berkata, gadis bodoh, adalah orang luar. Kamu adalah calon istriku, apalagi. Aku benci, ada orang-orang. Long Ling menundukkan kepalanya ke dadanya karena malu, tidak berani melihat para penyihir lewat. Nian Bing tersenyum sedikit, menarik roh naga, melemparkan sihir angin pada dirinya dan terbang kembali ke kamar kerja Long Ling. Pesona kedap suara dilemparkan ke dalam ruangan, masih memeganginya seperti kemarin. Nian Bing mulai berbicara tentang dirinya sebagai seorang anak dan menceritakan kisahnya kepada Long Ling. Dalam ceramah ini, setengah hari telah berlalu. Seperti yang dikatakan Nian Bing sendiri, dia mengatakan semuanya tanpa syarat, mulai dari orang tuanya, kemudian berbicara tentang masa kecilnya. Dan pengorbanan dengan Dewi Es dan Salju dari mana kebencian yang dalam datang. Saya telah berbicara tentang permainan belum lama ini, dan berbicara tentang diri saya dan gadis Phoenix. Selain identitas Galamandis dan 7 Raja Naga, dia mengatakan semua pengalamannya sebelum datang ke sini. Narasi Nian Bing sangat sederhana, tetapi dalam semangat Long Ling. Ada gelombang besar. Dia menyadari bahwa pria yang selalu dicintainya telah mengalami begitu banyak bencana. Dibandingkan dengan dia beruntung. Juga. Oke, aku sudah mengatakan apa yang harus kamu katakan. Kamu akan tahu segalanya setelah kamu sampai di sini. Linger, mengenai asal dan keluargaku, tolong jangan beritahu guru, oke? Long Ling bersandar pada lengan Nian Bing. Dia menundukkan kepalanya dan mendengarkan Nian Bing dengan tenang. Sampai Nian Bing menyelesaikan semuanya, dia tidak pernah memasukkan kata. Nian Bing, maaf, aku tidak tahu. Jangan minta maaf, itu karena aku minta maaf padamu. Linger, aku punya kebencian yang begitu dalam, dan musuhku sangat kuat. Pada saat itu, aku benar-benar tidak bisa menerima perasaanmu. Butuh begitu banyak bagi saya untuk mengerti apa artinya menghargai. Bisakah Anda memaafkan saya sebelumnya? Petik 2. Long Ling menatap Nian Bing, dan mata besarnya yang indah itu sudah tertutup lapisan kabut. Tiba-tiba, raut wajahnya menjadi serius.
Biarkan aku memaafkanmu. Aku percaya semua yang kau katakan itu benar, tetapi ada satu hal yang tidak Anda katakan. Kapan Anda menggunakan kutukan kehidupan? Petik 2. Nian Bing terkejut di hatinya. Dia tidak mengatakan apa-apa tentang 7 Raja Naga, tapi Long Ling sangat ingat rambut putihnya. Pada saat ini, setelah mendengarkan kisah Nian Bing, dia bertanya-tanya keraguan di hatinya. Nian Bing ragu-ragu dan berkata, "Maaf, Linger. Saya tidak bisa memberitahu Anda tentang hal ini. Memang, saya menggunakan kutukan kehidupan. Pada saat itu, saya tidak punya pilihan sama sekali. Untuk melindungi teman-teman saya harus melakukan itu. Tolong, jangan tanya. Masalah ini terkait dengan rahasia teman saya benar-benar tidak tahu." Petik 2. Long Ling menatap Nian Bing dalam gelombang CDN gelombang dan mengangguk. "Oke, aku tidak bertanya. Tapi yang ingin aku katakan adalah, jika kau mati, maka aku akan pergi mencarimu." Nian Bing terkejut, dan emosi yang kuat menyebar di dadanya. Sekali lagi, dia sangat mencium bibir yang bergerak, dan Long Ling bereaksi dengan antusias. Mereka sepertinya ingin saling melebur. Nian Bing membalik ringan, menekan roh naga di bawahnya, dan percikan bintang-bintang secara bertahap berkembang ke arah Liao Yuan. Pada saat ini, suara usang terdengar lagi, dan suara Nian Bing terdengar. Nian Bing menghentikan aksinya. Nian Bing berteriak dengan marah di dalam hatinya, "Kakak, aku ingin mencekikmu. Bodoh, tidakkah kamu merasakan bahaya di luar?" kata Oscar dengan jijik. Dengan gerakan di hatiku, Sky Eye yang semula buta membuka seketika dan merasakan segalanya dari dunia luar. Tiba-tiba, napas dingin yang menyebar di udara menenangkan Nian Bing secara instan. Terburu-buru untuk melompat dari tempat tidur dan berdiri di depan roh naga, ranah bawaan pecah secara instan, membanjiri seluruh ruangan. Ya, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Cerita Donghua Novel atau CDN, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.